atur seperti ini contohnya. Nah, untuk pada masuk selisih suhu, tekan menu set. Nah, tekan sekali untuk plus sampai kode P1, tekan sekali, kawan-kawan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Nah, pada video kali ini saya akan sharing dan belajar bersama lagi cara mudah setting termostat, modul termostat atau pengontrol suhu seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi di sini saya membelinya ini seharga 18 ribuan saja. Kawan-kawan bisa membelinya, saya sudah mencantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, jadi bagaimana cara settingnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya, tonton video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa memasang ataupun sekedar untuk pengetahuan buat kawan-kawan semua. Sebelumnya di sini saya akan membuka dulu pada bagian covernya ini agar terlihat jelas. Oke, sebentar ya kawan-kawan, saya akan buka dulu. Oke, seperti ini ya kawan-kawan, modul dari termostatnya terlihat jelas seperti ini. Untuk mengontrol suhu ini bisa digunakan sebagai pemanas ataupun pendingin. Itu diatur dengan menggunakan sensor suhu. Kawan-kawan bisa sesuaikan untuk mengaplikasikannya sesuai kebutuhan. Nah, di sini untuk pemasangannya kawan-kawan perhatikan pada bagian cara settingnya dan cara pemasangannya. Modul ini menggunakan arus DC, jadi di sini terdapat GND dan di sini 12 volt, K1 dan K0. Untuk di sini itu kutub negatif dan di sini untuk kutub positif. Ini menggunakan arus DC ya kawan-kawan. Perlu diperhatikan lagi untuk catu dayanya ini menggunakan arus DC. Nah, di sini untuk K1 dan K0 ini itu sebagai saklar pemutus ataupun penghubung ya kawan-kawan. Nah, di sini terdapat relay juga, oke, sebagai kontaknya memutuskan atau menghubungkan arusnya ini K1 dan K0. Nah, di sini untuk LED sebagai indikator bila K1 dan K0 ini terhubung, maka ditandai dengan LED ini akan menyala. Dan di sini untuk displaynya ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk soketan sensor suhunya seperti ini untuk sensor suhunya. Nah, kurang lebih panjangnya 20 cm ya kawan-kawan. Oke. Bagaimana cara menyeting termostat ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya, tonton video ini sampai selesai ya kawan-kawan agar kawan-kawan bisa memasangnya di rumah atau sekedar menambah ilmu pengetahuan buat kawan-kawan semua. Oke, lanjut. Karena di sini termostat ini menggunakan atau inputan arusnya DC, jadi saya menggunakan adaptor seperti ini 12 volt untuk menghidupkan modul ini. Nah, cara pemasangannya di sini untuk kutub positif dan di sini untuk kutub negatif. Oke, seperti ini kawan-kawan cara pemasangannya. Perlu diperhatikan ya kawan-kawan, cara pemasangannya ini jangan sampai terbalik. Walaupun di sini modul ini sudah memiliki proteksi, tapi alangkah baiknya jangan sampai terbalik ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk kutub negatif pasang pada GND di sini seperti ini. Nah, di sini untuk positif pasang pada plus 12 volt di sini berarti. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Oke. Kita lanjut pada setting alat ini. Nah, di sini untuk stop kontaknya, untuk menghidupkan modul ini saya colokkan di sini. Nah, modul akan hidup ya kawan-kawan seperti ini. Nah, di sini terdapat triple L ya kawan-kawan. Itu karena sensor suhunya belum terpasang. Jadi saya akan pasang terlebih dahulu seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini untuk suhu ruangan sekarang
28,5 ya kawan-kawan. Nah, untuk cara settingnya perhatikan ya kawan-kawan. Tekan lama set untuk menampilkan menu seperti ini. Nah, maka dia akan masuk pada kode P0 ya kawan-kawan. Tekan sekali lagi pada menu set. Nah, di sini kawan-kawan bisa setting alat ini digunakan sebagai pendingin ataupun pemanas ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, untuk C ini sebagai pendingin dan untuk H ini sebagai pemanas. Oke, ini tunggu dia menyimpan data ya kawan-kawan. Nah, untuk setting pada suhunya tinggal tekan set sekali. Nah, kawan-kawan bisa atur pada suhu berapa ataupun pada titik suhu terendah dan atasnya kawan-kawan bisa setting di sini. Oke, jika sudah, misalnya sudah ya kawan-kawan pada suhu 18 derajat, tinggal diamkan, maka dia akan menyimpan data secara otomatis. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, selanjutnya di sini tekan menu lagi, masuk ke P1 ya kawan-kawan. Perhatikan baik-baik ya kawan-kawan. Tekan Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, oke. Di sini saya akan aplikasikannya menggunakan kipas angin seperti ini. Nanti saya akan hubungkan pada K1 dan K0-nya kawan-kawan agar lebih jelas lagi. Nah, di sini untuk powernya ini, power fan-nya ini, kipas kecil ini menggunakan arus DC. Jadi saya akan memutus untuk powernya ini. Kawan-kawan bisa lihat pada skema pemasangannya seperti ini. Oke. Cara pemasangan pada bebannya. Oke, kita coba hidupkan. Di sini saya akan contohkan untuk penggunaan sensor suhu ini. Contoh di sini saya akan menggunakan sensor ini atau modul ini sebagai pendingin. Nah, berarti di C ya kawan-kawan. Oke, tunggu dia menyimpan data. Di sini perlu perhatikan ya kawan-kawan, LED ini akan menyala ketika K1 dan K0 ini terhubung. Jadi beban ini akan hidup ya kawan-kawan, berputar. Nah, beban ini akan hidup seperti ini. Selanjutnya tinggal kawan-kawan setting pada suhu berapa modul ini akan memutus beban K1 dan K0. Caranya tekan set sekali. Nah, kawan-kawan tinggal setting. Misalnya di sini saya akan menggunakan suhu pada 19 derajat ataupun
Nah, contoh di sini saya akan menggunakan pada suhu 17 derajat, maka modul ini akan terputus. Nah, oke. Kita sudah setting modul ini pada suhu 17 derajat, K1 dan K0 ini akan terputus. Oke, kita buktikan ya kawan-kawan. Nah. Oke, berarti di sini untuk sensor suhunya. Nah, kita coba. Nah, sini saya menggunakan media air dingin ya kawan-kawan. Suhu sekarang 24 derajat. Nah, sensor ini saya akan celupkan pada air dingin ini. Ini jadi pada suhu 17 derajat yang sudah kita atur tadi, maka K1 dan K0 ini akan terputus. Oke, 17,7. Nah, oke. Di sini suhu menunjukkan kurang dari 17, maka K1 dan K0 ini akan terputus ya kawan-kawan. Nah, jika suhu kembali ke 17 ke atas, maka modul ini akan mengaktifkan K1 dan K0. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, selanjutnya kawan-kawan bisa setting pada bagian selisih suhunya. Kawan-kawan bisa atur seperti ini contohnya. Nah, untuk pada masuk selisih suhu, tekan menu set. Nah, tekan sekali untuk plus sampai kode P1, tekan sekali. Kawan-kawan bisa atur untuk selisih suhunya, misalnya di sini. Nah, ini bisa sampai 15 derajat ya kawan-kawan. Misalnya di sini saya menggunakan selisih suhunya 2 derajat, jadi tunggu sampai dia menyimpan data. Nah, oke, seperti ini. Kita coba lagi ya kawan-kawan. Tadi pada suhu 17 derajat, pas 17,0 derajat ini berfungsi ya kawan-kawan. Kita coba celupkan lagi. Nah, oke, mati ya kawan-kawan. Pada suhu 16 derajat kita angkat lagi sensornya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi selisihnya 2 derajat. Jadi pada posisi 19 dia akan baru hidup ya kawan-kawan. 17, 18, 19 dia akan hidup. Itu untuk cara kerja selisih suhunya. Oke, selanjutnya kita pada bagian batas atasnya seperti ini. Tekan menu set seperti ini. Nah, di sini untuk P2 ya kawan-kawan. Tekan lagi sekali. Nah, di sini kawan-kawan bisa atur untuk batas atasnya. Jadi ketika batas ini diatur, misalnya di sini 110 ya kawan-kawan. Nah, pada suhu 110 maka modul ini akan nonaktif ya kawan-kawan, atau akan tidak berfungsi. Oke. Untuk modul ini, untuk pada menu P2 ini itu biarkan aja kawan-kawan agar lebih safety penggunaannya. Contoh seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan P2 ini kawan-kawan perlu aktifkan dulu pada kode P6 seperti ini. P6. Nah, tekan, dia harus posisi on ya kawan-kawan untuk mengaktifkan kode P2-nya. Kalau posisi off, batas suhu tingginya ini tidak akan berfungsi. Jadi posisi on seperti ini. Oke. Nah, tunggu lagi ya kawan-kawan. Kita coba untuk suhu tertingginya. Di sini saya menggunakan korek ya kawan-kawan. Saya akan bakar untuk mencapai suhu 110. Nah, ketika suhu sudah melampaui batas 110, maka modul ini akan berhenti ya kawan-kawan. Seperti ini menunjukkan, nah, modul ini tidak akan bekerja. Oke, seperti itu.
Coba lagi. Nah, modul ini tidak akan bekerja lagi ya kawan-kawan. Oke, kita dinginkan lagi agar dia bisa bekerja lagi. Nah, suhu mulai berkurang ya kawan-kawan, seperti itu. Nah, untuk pada menu kode batas bawah itu bisa disetting juga ya kawan-kawan, sama seperti tadi. Cara settingnya itu bisa sampai minus 50 derajat ya kawan-kawan. Nah, untuk nilai kesalahan itu dibiarkan aja, dan untuk waktu tunda start kawan-kawan bisa atur juga. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Cara settingnya kawan-kawan bisa aplikasikan pada beban sesuai kebutuhan. Oke. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, kawan-kawan bisa subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar dan sharing bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.